kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah makan, udah coffee break. Perkenalkan diri dulu. Saya Ais Salman Faris. Saya hari-hari bergerak di bidang videografi. Mungkin 3 tahun terakhir udah mulai ngedirect beberapa video digitalan. Mungkin ini saya kasih sampel dulu satu. Ini adalah campaign buat tepung sasa. Ini saya kerjain tuh sekitar bulan November atau Desember tahun lalu. Jadi campaignnya adalah dari tepung sasa pengen support cewek-cewek atau wanita yang berprestasi menurut mereka ya, berprestasi dan juga punya beberapa dunia lain. Artinya dia ada yang sebagai ibu rumah tangga, tapi dia juga pengusaha dan dia juga adalah karyawan di sebuah kantor. Jadi big idea-nya adalah perempuan serba bisa. Ini sekitar 1 menit. Hari gini masih banyak yang nanya, perempuan bisa apa? Bisa menjawab keraguan? Bisa mengatasi tekanan? Masa sih bisa jadi yang pertama? Emang perempuan bisa berdiri di atas kaki sendiri? Bisa jadi pemimpin tanpa melupakan jati diri? Emangnya bisa memberi yang terbaik untuk yang dicintai? Atau perempuan bisa memegang kendali? Bisa mendobrak dominasi? Bisa jadi yang terdepan? Yakin bisa. Perempuan masa kini memilih melampaui segala batasan menjadi perempuan serba bisa. Sasa tepung bumbu serba bisa. Pilihan perempuan masa kini. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Kalau kamu? Oke, jadi kita tahu ya, iklan itu nggak mesti dari awal gitu. Apapun bisa kita bikin campaign gitu. Ini campaignnya waktu itu perempuan serba bisa. Kenapa serba bisa? Karena Sasa serba bisa. Sasa tepung bumbu serba bisa. Jadi inline-nya seperti itu. Nah, karena ini mungkin produksinya, pesan dari Mas Reza adalah biar teman-teman bisa produksi skala kecil. Gue juga punya channel dulu ya. Dulu punya channel yang mungkin ini kasih beberapa potongan-potongan pendek aja. Sekitar 2 menit lah. Halo, kembali lagi bersama gue Iqbal Cowboy Junior di acara Tutorial Dogol. Seperti minggu lalu, gue udah nge-review Scene Slider Kessler. Kali ini gue mencoba mereview lagi temennya. Bisa dibilang masih sepupu karena dia berhubungan dengan slider ini, yaitu Magic Arm Manfrotto 143. Dimana tugas ataupun fungsi Magic Arm ini adalah membantu kita untuk mengambil shot-shot yang agak susah atau dari top angle yang ketika cinta bertasbih. Adapun pengaplikasian Magic Arm itu, hello, today I'm gonna talk to you about how to choose your camera. Oke, bahasa Inggris openingnya. Itu kaget tahu lagi. Nah, sering banget gue dapet pertanyaan kayak gini. Kamera yang bagus buat pemula apa ya, Om? Hari ini gue akan ngasih tips gimana caranya sih milih kamera buat teman-teman yang pertama kali mau beli kamera dan masih bingung gitu, kamera apa sih yang tepat sebenarnya buat lo dengan budget yang, ya gue tau lo orang susah kan. Sawadihap. Nama? Carla. Panggilannya Lala. Carla. Halo, kembali lagi di Bacotin Film bersama dengan channel Om. Jadi kita habis nonton film Susana di CGV Depok. Susana bernapas dalam kubur. Jadi film ini durasinya 2 jam 5 menit ya? 2 jam 5 menit. Disutradarai oleh Rocky Gerung. Rocky Soraya sama Anjung Bara. Jadi omongannya politik kalau Iya. Ya, kurang lebih itu. Jadi
Saya di depan kamera juga, di belakang kamera juga. Yang mana ada duitnya aja lah ya. Yang penting cuan, benar-benar. Oke, sekarang kalau boleh cerita sedikit tentang gue pertama kali terjun di dunia videografi itu waktu itu ngantor di salah satu stasiun TV di Sebut aja nggak apa-apa mas, sebut aja. di Jalan Kapten Tandian. Tahu nggak? Ya Trans TV lah, Trans TV ya. Batch berapa? Masuk itu batch 9, 2009. Alright. Ya batch 9. Ngerasa kok nggak kaya-kaya ya. Keluar gitu jadi ya. Keluar pindah lagi ke stasiun TV lain lagi. Jadi kayak mas. Masih nggak kaya-kaya juga gitu. Jadi gue pikir asal langkah nih gue nganter ya. Udah akhirnya semenjak sekitar 5-6 tahun lalu gue freelance. Jadi sekarang tuh lebih garap video-video YouTube, Instagram, pokoknya base-nya sosial media. Tapi memang skalanya masih menengah lah. Nah, kali ini gue mau sharing sedikit tentang proses pembuatan video. Gimana sih kreatifnya, gimana sih pertama kali, apa aja yang kita siapin. Slide gue adalah, lo kira susah bikin video? Semoga slide ini akan menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti kalau ada yang mau nanya, disimpan dulu aja, kira-kira 20 menit, 30 menit dari sekarang, nanti gue buka sesi tanya jawab di tengah slide. Oke. Yang pertama kali, selain niat, apa sih sebenarnya yang kita butuhin untuk bikin video? Duit. Oke, duit. Ada lagi nggak kira-kira? Ya duit mah makan aja butuh mas. Bisa bikin video mas. Kamera, oke. Terus PC, laptop lah ya. Oke, model. Oke, terus produk. Oke. Rokok. Ngopi sekali ngopi. Ya, anggap aja itu equipment ya. Apa aja sih Kak yang perlu disiapin kalau aku mau bikin video? Nih yang nanya nih Mbak ini nih. Nah, bingung aku tuh. Oke, yang pertama tentuin dulu objektif, goals. Oh, sama kayak iklan. Ya, teman-teman mau ngapain? Mau bikin videonya ngapain nih? Banyak begitu banyak channel di YouTube yang mungkin bicara tentang review, tutorial, bahkan ada yang secara tidak langsung mengiklankan gitu. Makanya balik lagi yang harus ditekanin pertama kali adalah tujuannya apa? Tujuanmu apa mas? Gitu. Tujuanmu apa mbak? Untuk bikin video. Goals itu penting. Kemudian ini 3 sampel. Yang pertama adalah Key and Peele. Dia bikin channel YouTube kalau nggak salah di Comedy Central. Mereka ini bikin sketsa hiburan. Kemudian ada juga BuzzFeed yang fokus di media informasi. Kemudian ada juga Digital Ref TV yang fokus ke tutorial dan edukasi tentang kamera. Ada lagi juga yang mungkin orangnya hobinya komentar ya, daripada ngomongin tetangga, mendingan nge-review. Lebih ada duitnya ya kan. Ngomongin handphone, misalnya nge-review apapun itu. Terus ada lagi yang vlogging, intinya pamer ya. Vlogging tuh pamer. Hai guys, aku beli baju nih 2 juta, santai 2 juta beli baju. Kemudian yang terakhir adalah iklan. Nah ini mungkin yang akan spesifik kita bahas ya. Gimana caranya promosi atau iklan, cuman nggak terkesan iklan banget nih gitu. Balik lagi, tujuanmu apa mas beriklan? Kita harus tahu kenapa kenapa video ini harus dibuat. Ketika teman-teman di sini mau buat video, pertanyaan ini harus wajib mas ketahui. Mas atau mbak ketahui ya. Kenapa sih gue harus buat video ini? Yang kedua, impact-nya apa buat penonton? Kemudian yang ketiga, seberapa relate kontennya? Lalu yang terakhir, apakah delivery-nya sesuai? Delivery itu penyampaian. Nah, misalnya teman-teman mau mengiklan tentang produk kecantikan, nggak mungkin juga dengan bahasa alay ya. Yang ada nggak cantik tuh mbak-mbaknya gitu. Jadi emang kita harus tahu banget nih, apakah delivery dan kontennya udah sesuai dengan goals kita. Nah, untuk membuat video kira-kira pengorbanan apa nih yang harus kita lakuin? Banyak banget. Investasi waktu untuk bikin konten dari ide sampai naskah.
kemudian latihan presenting, halo guys, aku lagi ada di, ya gitu, itu latihan mas, gak bisa sekali lahir gitu tiba-tiba lo jago presenting, gak mungkin, latihan pasti. Sebanci-bancinya Olga gitu ya, tetap aja dia latihan dulu gitu. Terus kemudian mempersiapkan alat-alat. Jadi kalau ya mustahil lah kalau kita mau bikin video nggak ada alat-alat gitu, pasti kan harus ada minimal yang tadi disebut tadi, ada kamera, ada audio, kemudian ada PC ataupun laptop gitu. Lalu kemudian syuting, yaitu proses syuting ya, dan editing. Kelihatannya sampai editing selesai, tapi masih ada 3 proses terakhir, yaitu manajerial waktu, timeline, karena biasanya editing itu lama mas. Syuting itu 1 hari buat konten YouTube ya, bisa 2 sampai 3 atau mungkin 5 kalau masih jago gitu. Kalau masih jago ada kopi ada rokok gitu mungkin bisa 5 ya, tapi gue 3 aja udah capek gitu. Nah 3 itu editingnya lama, dari mulai kita mikirin style editingnya mau kayak gimana, terus kontennya. Style editing tuh maksudnya gimana? Bisa gambar. Oke, balik lagi nih ke yang video tadi ya. Semoga nggak kesel ya. Oke. Halo, kembali lagi bersama gue Iqbal Cowboy Junior di acara Tutorial Dogol. Seperti minggu lalu, gue udah nge-review Cine Slider Caster. Kali ini gue mencoba mereview lagi temennya. Bisa dibilang masih sepupu karena dia berhubungan dengan slider ini, yaitu Magic Arm Manfrotto 143. Dimana tugas ataupun fungsi Magic Arm ini adalah membantu kita untuk mengambil shot-shot yang agak susah atau dari top angle yang ketika cinta bertasbih. Adapun pengaplikasian Magic Arm itu. Oke, sampai sini. Sekarang perhatiin bedanya sama video selanjutnya. Hello, today I'm gonna talk to you about how to choose your camera. Oke, bahasa Inggris openingnya. Itu kaget tahu lagi. Ini udah 2 jenis editing yang berbeda ya. Kalau yang pertama mungkin lebih cenderung natural, dengan ada jokes-jokes yang itu tadi gue bilang ketika cinta bertasbih itu karena blank, ketika terus tiba-tiba nyeletuk aja gitu. Kalau yang kedua lebih dikonsepin. Terus kita juga yang kedua gue pakai beberapa teks buat ngebantu ngasih informasi. Nah, sering banget gue dapet pertanyaan. Karena kenapa banyak channel YouTube itu pakai teks, bukan gaya-gayaan. Sebenarnya fungsinya adalah supaya siapapun yang nonton dalam keadaan apapun bisa menikmati. Misalnya dia lagi di kereta, ya kan, kalau pakai headphone mungkin berisi gitu kan, nggak mungkin orang semua suruh Mas Dimas saya lagi nonton YouTube, kan nggak mungkin. Jadi kita harus ngasih service lah buat penonton, gimana caranya kita bisa deliver konten dalam keadaan apapun. Ya mungkin kalau dia sakit, asal dia jangan corona ya. Kalau dia sakit di rumah sakit dia mungkin masih bisa lihat handphone gitu. Jadi style editing itu berpengaruh sama cara kita sebagai content creator untuk nge-deliver konten. Kalian atau Mas, Mbak mau seperti apa nih? Karena itu yang makan waktu lama. Gue lagi tuh bikin video yang ini sekitar mutusin gitu pakai teks apa enggak, terus editingannya mau secepat apa, terus apakah mau pakai footage lain di dalam body. Mungkin kalau spesifik di iklan kita nggak boleh ya ambil footage orang gitu kita masukin, tapi karena ini video vlogging, jadi batasan-batasan itu kadang bisa kita langgar selama ya itu tadi mungkin perihal monetize aja sih. Tapi yang jelas kalau misalnya vlogging nggak akan terlalu berpengaruh sama materi-materi selama kita memang decide, oh ya udah gue maunya gayanya kayak gini, kayak gitu. Ini kan masih ada beberapa. Ada yang bagus buat pemula apa ya om? Hari ini gue akan Nah barusan insert itu dipikirin di awal, beda banget sama yang video sebelumnya. Video sebelumnya bener-bener ya udah ada kertas baca terus gue bawain. Tapi kalau yang video ini udah di script. tips gimana caranya sih milih kamera buat teman-teman yang pertama kali mau beli kamera dan masih bingung gitu, kamera apa sih yang tepat sebenarnya buat lo dengan budget yang ya gue tahu lo orang susah kan. Nah penggunaan ini buat mempertebal punchline. Jadi memang style editing itu ngaruh banget sama apa yang teman-teman mau sampaikan di videonya. Oke, kembali ke slide. Bro, dengerin bro. Siap. YouTuber. Oh YouTuber, salah nih.
Terus kemudian ada manajerial waktu timeline. Ya ini lebih ke editing sih ya, kapan lo syuting, kapan ngeditnya gitu-gitu. Terus kemudian ada upload video dan promosi. Mungkin kalau di perihal promosi gak terlalu spesifik ya. Kalau teman-teman kan memang bikin videonya untuk istilahnya bikin iklan atau gimana caranya bikin video iklan dengan simple. Jadi mungkin promosi udah bagian dari goals di awal gitu. Next step, bikin konten itu kayak gimana sih? Sebenarnya apapun itu bisa jadi konten, sekeliling kita juga bisa jadi konten kalau kita tahu caranya. Konten itu raja, sehebat-hebat apapun teknisnya, sekeren apapun kameranya, penggunaan teknik, teknologi atau apapun lah di dalam videonya, tapi kalau kontennya hingga bikin orang engaging gitu, nggak catchy, ya tetap aja bisa dibilang konten itu nggak terdeliver dengan baik dan secara goal juga bisa dibilang gagal. Walaupun secara production value-nya tinggi. Sebagai pemilik UKM, tentunya ada juga yang sebagai produsen atau reseller atau bahkan keduanya. Gue pengen tahu dong yang di sini sebagai produsen top, cuma bikin barang doang nggak ngejual. Ada? Kalau yang reseller top, Kok malu-malu sih? si ngantuk nih, kena kopi ngantuk. Reseller top mas ya, Mas Yosua. Oke. Selain yang nggak angkat tangan berarti ini apa nih? Dua-duanya berarti. Antara ngantuk apa dua-duanya nih ya? Dia reseller juga, dia produsen juga. Biasanya apa atau di sini kebanyakan usahanya? Bahkan gue baru gabung nih. Di sini kebanyakan usahanya apa? Mas Yosua? Dropshipper untuk barang-barang produknya? Fashion sepatu. Sepatu, khusus sepatu. Oke. Kemudian yang lain? Ayo, tunjuk tangan. Apa? Asot. Beauty mas. Udah banyak. Beauty. Health and beauty. Health and beauty. Coba beauty tunjuk tangan. Mbaknya Itu mungkin. juragannya tuh lagi depan tuh di rumah aja tuh pura-pura. Wah. Ya kelihatan lagi bacanya. Mas siapa? Mas Agung. Bisnis saya apa mas? Beauty bisnisnya banyak. Oh sih. Ini ya. Saya suka nih yang sombong. Kira-kira mas yang paling kecil lah buat mas lah. Oh beauty. Beauty apa tuh? Jualan apa? Suplemen. Suplemen untuk? Suplemen untuk beauty. Oke, ada lagi selain Mas Agung yang bisnisnya banyak? Siapa? Naro, Mas Naro ya? Bang Naro, apa Bang Naro bisnisnya? Dropship dari topet, produknya? Oh, Palu Gada. Oke. Terus ada lagi yang produksi sendiri, misalnya produksi cake atau brownies? Brownies apa nih? Ya apapun gitulah. Waduh berat. Nggak bisa dipancing nih mbak-mbak sini ya. Kira-kira apa? Ada yang produksi sendiri? Mungkin barangnya apa gitu? Rata-rata berarti reseller ya? Yogurt, Bapak dengan siapa? Pak Zulham, yogurt itu dijualnya di? Dijualnya online, kita buka peluang usaha. Kita iklan di Facebook sama Google. Berarti bermitra atau memang Bapak sendiri mengelola penjualan? Saya produsen, tapi awalnya saya yang dijual. Sekarang saya kasih ke teman, jadi teman yang jual. Oh baik. Bijak nih Bapak bagi-bagi rezeki ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? 3. Malu semua mas. Oke, lanjut ya. Ini gue akan ngasih sedikit notes lah, hal-hal yang harus diperhatikan selain pasangan tentunya ya. Itu wajib. Sebagai reseller nih, kenapa customer harus belinya sama lo? Misalnya Mas Yosua nih, kenapa gue beli sama lo? Kenapa gue harus beli sama lo? Kenapa gue nggak beli di lapak sebelah gitu?
Ini penting banget nih, sebelum buat video, hal-hal ini yang dasar. Nanti naskah ataupun ide apa namanya? Ide bikin videonya, kontennya adalah berdasarkan dari beberapa hal yang akan gue sampaikan ini. Kenapa customer harus beli sama lo? Ini penting banget nih. Kalau masnya aja nggak bisa jawab, gimana orang mau percaya gitu dengan lapak ini? Kenapa gue harus beli di lapak ini? Kenapa gue harus beli di seller ini? Kemudian value apa yang bisa lo tawarin? Misalnya adminnya fast respon, atau pengirimannya cepat, atau apa lagi? Packingnya bagus, gratis ongkir, mungkin bisa minta nomor handphone admin, mungkin yang jomblo ambil adminnya. Jadi emang banyak, harus ada tahu value-nya ya. Itu dari reseller. 2, kenapa customer harus beli sama lo? Yang kedua adalah value apa yang bisa lo tawarkan ke customer. Itu dari sisi reseller. Nih contohnya. Misalnya kita ready stock jualan gula 2 ton misalnya. Jadi lu udah punya gula itu dulu di depan, nggak dropshipper misalnya. Atau misalnya juga produk gue jaminan original. Terus adminnya fast respon, pelayanannya mungkin ramah gitu. Garansi, mungkin kita garansinya resmi dari distributor, atau juga ada diskon atau mungkin free ongkir ya di sini. Sekarang dari sisi produsen, kenapa harus beli produk lo? Kenapa? Misalnya Pak Zulham jual yogurt, kenapa gue nggak beli yogurtnya Mas Imam? Karena dia nggak jualan Pak, yang jualan Pak Zulham. Enggak maksudnya, kenapa harus beli sama Pak Zulham gitu? Ya kan kita harus, Pak Zulham harus tahu gitu, oh yogurt gue kayak gini nih misalnya, masaknya pakai hati dan nurani gitu kan, kita nggak tahu juga. Tapi itu value yang harus Pak Zulham tahu sebagai produsen. Kemudian apa bedanya produk lo dengan yang lain misalnya? Tadi ada produsen apa lagi? Oh Pak Zulham dong ya. Berarti yogurt lagi. Apa bedanya yogurt Pak Zulham dengan yogurt yang lain? Misalnya ada tingkat keasamannya, asam tertentu. Ya, jadi ini gue ngarang aja, gue nggak tahu soalnya. Pokoknya intinya poinnya adalah kita harus tahu strength-nya kita di mana, kekuatan produk kita di mana. Kalau emang kita udah tahu, bagus kalau kita tahu dan sadar lemahnya. Jadi kita udah nggak usah mikirin itu tuh, yang dimasukin yang kuat-kuatnya doang. Kayak kampanye aja yang bagus-bagus dimasukin, jadi jeleknya dibuang gitu. Contohnya, packagingnya bagus gue, sekarang kekinian banget packagingnya. Ada mbak-mbak senyum di depannya gitu, padahal nggak ada hubungannya. Terus rasanya lebih enak, terus lebih awet, tahan lama gitu, mungkin ya pakai zat pengawet mayat ya 3 tahun gitu awet. Bercanda. Terus kemudian ramah lingkungan, mungkin ada yang mendukung Go Green gitu. Jadi dia nggak pakai plastik, dia pakai kertas, mungkin packagingnya. Terus dari bahan baku berkualitas. Ini bisa kita jadiin konten untuk video. Mungkin secara berkelanjutan, balik lagi sebagai produsen kan harus tahu nih mana produk yang apa namanya value-nya tinggi, kira-kira apa aja yang bisa dieksplor lebih lanjut. Tapi dasarnya ini, tulis masing-masing kelebihan itu sesuai item, apa aja yang menjadi USP. USP itu unique selling point product. Jadi ya itu tadi, kalau kita udah tahu USP-nya, lebih enak kita bikin konten buat videonya. Dari breakdown itu kita bisa kembangin beberapa poin unggul dalam produk ataupun sistem penjualannya. Contoh, ini contoh aja nih. Keripik singkong balada mertua ya. Balada bukan balado. Oke. USP-nya reseller adalah ready stock banyak, pengiriman cepat, fast respon admin. Jadi anggap aja nih si keripik tadi Mas Yosua yang ngejualin ulang. Konten as reseller, ready stock sampai lebaran tahun depan. Ya ini karena gue yang bikin kopinya ya, jadi mungkin agak nyeleneh ya. Tapi kalau balik lagi, semua tergantung ke Mas atau Mbaknya sebagai pemilik usaha. Mau kopinya seperti apa, kopi itu naskah atau teksnya seperti apa.
Kalau gue mungkin kalau jualan keripik ya gue akan kayak gini nulisnya gitu. Pengiriman ekstra cepat, Anda belum transfer aja, admin udah video call sama Bang Gojeknya. Pelayanan kita ramah dengan mengedepankan 5S. Senyum, sapa, salam santun, sabar menghadapi pertanyaan bayar. Ready stock gak kak? Kan udah dikasih tahu ready stock coy gitu. Itu umum terjadi ya. Saya juga admin ternyata. Nah jadi kurang lebih ini. Tapi ini balik lagi ini gak baku ya. Ini berdasarkan apa yang tadi di slide sebelumnya. Semua ini gue kembangin. Jadi balik lagi. Tergantung teman-teman mau bikin kopinya seperti apa, mau bikin teksnya seperti apa, mau bikin naskahnya seperti apa. Tapi yang jelas konten ini nggak lari dari pertanyaan sebelumnya. Kemudian USP as produsen. Misalnya tekstur keripiknya garing, pedasnya hingga level 10, singkong berkualitas. Kita lihat, garing segaring acara alay di TV. Oke, yang kedua, super pedas, mulut mertua aja kalah. Oke, yang ketiga, dibuat dari singkong berkualitas yang ditanam dengan kasih sayang dan perlakuan baik seperti saudara kandung. Ya kan? Jadi nggak ada yang, wah ini baik banget ya kan penjualnya gitu. Jadi maksud saya sebenarnya ini jokes aja ya, gua nggak ntar jangan apply ini mas di lapaknya mas kan, apaan nih admin alay banget gitu. Jangan ini contoh aja. Jadi apapun yang tadi udah kita breakdown, ini bisa jadi materi. Terima jasa buat headline mas ya. Clickbait. Langsung sharing aja nomor WhatsApp. Iya betul. Bisa. Saya lama tuh buat lampu merah deh. Enggak mas serius bercanda mas, bercanda. Oh yang tadi lampu merah udah buat. Oke. Nih notes, ini yang perlu gue tekanin supaya nggak salah paham ya. Kopi atau pemilihan kata-kata, penyampaian dalam konten video merujuk pada branding dan product positioning. Pinter kan gue dikit kan? Nah, masing-masing usaha itu tergantung kan beda-beda target market, beda pula cara komunikasinya, terlebih lagi diterapkan pada bentuk komunikasi visual. Jadi kalau misalnya emang target marketnya BC mungkin atau CD, nah itu mungkin pakai kopi-kopi yang tadi alay-alay gitu kena. Tapi jangan jual Mercy dengan kopi seperti itu. Anjing alay banget Mercy nih. Siapa nih? Oke, yang kedua, sampel USP di atas adalah contoh kecil. Karena gue jujur aja nggak terlalu tahu tentang produknya. Jadi mungkin sebagai produsen akan lebih tahu detail mengenai apa USP dari produknya. Terus ya bisa dieksplor untuk kebutuhan konten atau naskah, dan tentunya bisa sangat digali tergantung seberapa paham Anda dengan produk yang Anda jual. Itu Pak Julham, aman Pak? Aman. Ya, Pak. Ya tapi kan aku nggak kreatif Kak gitu. Pasti ini ada yang nanya nih kayak gini. Itu kan kalau kreatif, kalau enggak gimana gitu? Bayar orang. Ya? Bayar orang. Bisa. Bisa bayar orang bisa. Tapi ini karena tujuannya pengen kita sharing bikin video sesimpel mungkin. Jadi ntar bayar orang, kita ngomong di luar aja Pak. Sampai sini ada yang nanya nggak? Kita buka sesi tanya dulu deh. Tanya jawab. Boleh dengan Mas Urip. Oh bukan, ganti nama Mas. Perasaan Urip kemarin Mas. Oh Angga, oke Mas Angga. Ada durasi idealnya nggak sih kalau yang video yang bagus itu harus Sebenarnya ada lagi? Itu aja. Sebenarnya nggak ada durasi ideal ya. Tergantung gimana kontennya. takutnya kelamaan kan aduh apa sih bosan gitu. Betul. Makanya tergantung kontennya apakah bisa engage terus sama penontonnya. Tapi idealnya kalau digital itu 10 detik pertama harus bisa engage. 10 sampai 15 detik pertama. 10 sampai 15 detik pertama harus bisa engage. Kenapa video-video semacam Atta Halilintar, bagian-bagian yang serunya tuh bisa ditaruh duluan. 10 second, 20 second. Supaya orang tertarik. Penasaran. Sebenarnya itu ya sebenarnya ya itu balik lagi ke teori ya, mungkin kalau di bacaan
headline berita online, mungkin istilahnya clickbait. Ya berlaku juga sih di YouTube judul. Tapi kalau itu lebih kepada teaser. Gimana cara kita menarik orang buat stay nonton di 20 detik pertama, 10 sampai 15 detik pertama. Kalau biasanya nih, kalau 10 sampai 15 detik pertamanya nggak engage, kalau bukan video pacar sendiri pasti di skip. Kecuali video pacar sendiri ya, bagus nggak sayang? Bagus, kamu berbakat. Tapi kalau bukan video pacar pasti di skip gitu. Ada lagi? Tapi menurut saya, Ya oke. itu biasanya di YouTube tuh ada yang apa namanya review dulu tuh, apa intinya itu atau apa pas part-part yang menarik gitu, terus langsung baru transisi terus baru isi kontennya. Betul. Kalau itu tuh nggak masalah kayak gitu. Nggak masalah, itu teaser kan namanya. Jadi kita yang cari yang bagian terbaiknya dulu, cari terbaiknya ditaruh di depan mas, supaya orang engage, supaya dia mau ngabisin kuotanya yang tinggal sedikit, yang belum tentu ada lagi besok ya, kasih duit sama nyokapnya gitu buat beli kuota, buat nonton video mas, gitu. Jadi dikasih di depannya nih yang bagus-bagus gitu. Tapi secara overall nggak ada patokan durasi. Kalau kita lihat, ini terlepas dari video iklan ya mas ya, kita ngomongin video overall YouTube gitu. Kalau kita lihat video-videonya dari Kobuzer, 1 jam ada, 45 menit ada, tapi orang nonton juga gitu. Karena balik lagi, mungkin kontennya menarik, kontennya bikin orang engage, pengen nonton terus gitu. Makanya di situ letak utamanya editing. Ada beberapa teknik editing yang mempertebal konten. Misalnya kayak tadi yang video saya tuh dikasih video yang orang nangis. Itu sebenarnya buat mempertebal punchline, mempertebal konten. Nah, itu balik lagi ke style editing mas. Tapi kalau video produk, ya kalau bisa hindari pemakaian footage atau audio dari orang kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya durasi, gak ada yang masalah sih, selama kontennya engage gitu. Tapi yang jelas 10 sampai 15 detik pertama itu menentukan penonton akan stay atau enggak. Biasanya, kecuali pacar. Terus next. Jarang olahraga nih, haus nih. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Zodiak ada yang mau nanya? Cancer lagi kenapa ya mas ya? Kok bokeh ya gitu. Oke, next ya. Tips berpikir kreatif. Ini tips ya, bukan pasti. Bisa juga caranya ini works, bisa juga enggak. Tapi ini tips dari gua pribadi. Ada yang tahu ini? Oke. Taunya ATM-nya apa? BCA. Iya, bukan itu maksudnya. Ya, apa? Oke, itu yang paling umum ya. Ini yang paling umum. Gue sebenarnya tidak menganjurkan, tapi balik lagi kalau udah tools, ini mungkin bisa dibilang common tools, maksudnya tools yang biasa banget orang pakai gitu. Tapi terkadang yang menjiplak atau yang terinspirasi itu bisa lebih sukses dari yang punya ide pertama. Deathstroke tahun 1980 punyanya DC. Punya Marvel, Deadpool. Orang tawan mana? Deadpool. Deathstroke-nya kurang. Padahal yang bikin karakter Deadpool jelas-jelas bilang ini adalah plesetan dari Deathstroke. Berarti poinnya adalah ATM itu masih works untuk beberapa konteks ya. Balik lagi, karena kita udah tahu nih produk A, wah jeleknya di sini nih, baiknya di sini nih. Kita sikat yang baiknya, jeleknya kita buang. Itu mungkin akan bisa lebih works gitu. Dalam konteks kita bikin konten. Misalnya, balik lagi Pak Zulham bikin, biasanya ini mungkin iklan yogurt akan lebih explore anak-anak gitu. Pak Zulham mungkin punya ide baru. Misalnya, bapak-bapak sama nenek bapak-bapak sama ibu-ibu yang lanjut usia minum yogurt. Jadi emang amati tiru modifikasi itu bisa berlaku dalam banyak hal. Terlepas dari yaitu tadi produk knowledge masing-masing kan beda-beda kan.
Tapi kalau kita aplikasikan, itu bisa jadi tools yang menarik. ATM memang teknik yang paling umum dipakai. Kalau bisa, baiknya dihindari. Tapi, ya kalaupun terpaksa, pergunakan semini mungkin. Cuman balik lagi, ini juga salah satu tools yang kalau merasa punya kompetitor, ini mungkin salah satu tools yang bisa ngebalap kompetitor, tapi juga bisa lebih jelek dari kompetitornya. Balik lagi tergantung gimana kita menghandle proses kreatifnya. Berpikir ke segala arah. Ini ada tanda panah keluar, ada tanda panah ke dalam. Maksudnya adalah, kalau kita udah biasa mikirnya linear gitu, ya kalau lampu merah mah berhenti, lampu hijau jalan. Kalau bisa dalam industri kreatif, buang dulu hal-hal kayak gitu. Ya bukan berarti besok juga bapak naik ranking terus terobos lampu merah, ya nggak gitu juga gitu. Tapi minimal kita harus tahu ketika kita breaking the rules gitu, kita harus tahu rulesnya dulu. Contohnya, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang asu ya, di mana kendala kecil bisa berdampak besar. Nah, berangkat dari kesulitan seperti ini, kita harus memaksa otak kita berpikir dari segala macam arah. Siapa yang nggak tahu? Bohong banget kalau nggak tahu. Ini namanya limbat. Ada yang tahu dia dulu pernah ikut apa gitu, Indonesian Idol mungkin? Ada yang pernah tahu? The Master. Oke, The Master tahun 2010 apa 2011 kalau nggak salah tuh. Pihak The Master, kreatifnya, punya goals untuk mencetak magician dengan karakter dan tampilan misterius. Terbukti dong, Limbat berhasil dong. Karakternya misterius banget gitu, mukanya serem, ya kan? Kalau dia nggak masuk TV, gue ketemu dia malam, takut gue lari gue. Anjing kuntilanak gitu, laki lagi, gitu. Tapi karena dia artis sih, jadi kita tahu gitu kalau kita malam-malam ketemu ya udahlah itu Limbat gitu. Goalsnya tim kreatifnya adalah mencetak magician dengan karakter dan tampilan misterius. Kendalanya, tetapi Limbat kalau ngomong medok ngapak. Medok banget ngapaknya, kayak Kie. Kan gak lucu ya kan, lagi sulap, wah bisa terus thank you kayak Kie. Kan gak enak gitu orang nontonin juga. Wah ini kayak begini nih pesulap gitu. Solusinya adalah dibuat seakan bisu atau gak bisa ngomong. Jadi, kalau teman-teman lihat Limbat itu gak ngomong, itu memang karena dibikin kayak gitu. Alasannya apa? Karena dia ngomongnya ngapak. Kalau nggak percaya coba. Ya siapa tahu gitu pernah ketemu di jalan, terus ajak ngobrol aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih gitu dijawabnya dia. Jadi emang itulah kenapa kita harus berpikir segala arah. Kalau si tim kreatifnya itu nggak mikirin kendalanya ini, bodo amat lah udah. Yang penting sulapnya bagus itu. Tapi kan berarti kan kontennya nggak terdeliver dengan baik gitu. Ketika dia sulap, orang nggak akan takjub, orang ketawa men. Dia lebih cocok di OVJ daripada The Master gitu kan. Ngilang, tato ayo aku di mana kayak Kie gitu kan, nggak lucu. Malah lucu, maksudnya malah lucu ya. Jadi emang dari tim kreatifnya mendevelop karakter Limbat, dibuat seakan bisu dan nggak bisa ngomong. Dan ternyata malah menambah efek misterius sebagai karakter magician. Kemarin gue bikin slide ini, gue googling, kayaknya gak ada yang tahu Limbat itu. Maksudnya di media online gak ada yang ngasih tahu kalau Limbat itu ngapak. Jadi gue dulu ngobrol tuh waktu zaman masih liputan di Trans TV gitu. Ya dikasih tahu sama temen yang liputan karena emang ternyata si Limbat itu ngomongnya ngapak. Bener-bener ngapaknya totok. Kayak kalau lu ketemu abang-abang warteg itu, warteg apa yang lagi populer gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih lah. Karena apa masih orek, kan gak lucu gitu kan. Tuh, bayangin deh kalau dia orek, ngomong, dia foto gini tuh dia ngomongnya orek. Gak kena, secara branding tuh gak kena gitu. Makanya waktu itu pihak The Master bener banget ngasih kesimpulan, ngasih ide untuk bikin dia terlihat seperti bisu atau gak ngomong. Yang kedua, what if? Mungkin ini juga sering nih ada di materi-materi di Google ya. What if? Gimana kalau merubah
yogurt yang tadinya asam jadi pahit misalnya. Ya enggak Pak, enggak gitu juga. Ini contoh aja, contoh simpel. Gimana kalau merubah Gatot Kaca yang tadinya kurus kerempeng menjadi kekar dan maskulin? Ini wayang Gatot Kaca. Gue nggak tahu sebenarnya ini Gatot Kaca apa bukan, tapi gue googling ini katanya Gatot Kaca. Ya udah gue ambil gambarnya. Nah, ini Gatot Kaca versi kekar. Habis pulang dari Fitness First nih Gatot Kaca nih. Ya, langganan ya, 650.000 sebulan ya. Kayak ini Gatot Kaca nih. Oke. Jadi di sini kita berusaha kalau misalnya kita udah tertanam nih di mindset kita, Gatot Kaca tuh kayak gini, krempeng, padahal dia kan kesatria. Ya mungkin versi orang dulu dia ilmunya lain ya, mungkin misalnya santet atau apa ya ilmu hitam gitu yang kita nggak tahu. Tapi kan susah juga jelasin Gatot Kaca ada ilmu hitam gitu di kaos gitu kan. Jadi dibikin Gatot Kaca versi kekar, versi mas fitness. Nah yang bikin ini namanya Mas Waditya. Beliau adalah foundernya Hello Motion dan KDRI, Kementerian Desain Republik Indonesia. Dia yang bikin beberapa istilahnya ngerubah mindset tokoh-tokoh yang kelihatannya culun, dibikin garang sama dia. Bisa bisa di googling juga, dan beliau juga punya buku kreatif. Kalau nggak salah judulnya apa ya? Kreatif Sampai Mati kalau nggak salah. Dia punya bukunya, itu bagus juga bukunya. Kemudian next, apa ini? Tespek, bapak-bapak banget ya, tespek. Oke, bener sih tespek, tapi maksud gua adalah sensitif. Kita harus sensitif, ya. Semangat banget tespek. Istri tadi pagi baru ngeluarin tespek. Jadi kita harus sensitif atau peka terhadap apapun di sekitar kita. Ini viral kemarin kan, satu-satunya film Asia Korea yang bisa masuk Oscar, bahkan jadi Best Picture. Nah, alay-alay kemudian bersautan, iya. Ini adalah bentuk peka kita sebagai content creator. Mungkin gue akan lebih menyebutnya ke content creator ya, sebagai teman-teman yang akan bikin konten, karena dua poster kanan kiri ini terjadi karena yang tengah viral. Kalau yang tengah nggak viral, gue nonton film Parasite pada saat dia baru rilis, tapi meme ini hebohnya pada saat dia baru menang Oscar. Jadi momentum itu penting banget. Nah, itu bisa banget dimanfaatin buat teman-teman nih yang mau jalanin campaign. Contohnya, suatu hal atau berita viral bisa banget menjadi konten untuk mendeliver message yang sejalan dengan campaign atau jualan brand kita. Nah, ini dibikin sama Maici. Tuh. Kalau kita perhatiin lagi, tagline-nya keren. From local pride to global victory. Dia mensejajarkan, bukan mensejajarkan apa ya? Maksudnya menganalogikan tulisan itu dengan Maici-nya. Padahal sebenarnya maksudnya dia ini juga gitu. Tapi dia mainin copy, dan menurut gue sih ini keren sih. Dia bisa kepikiran untuk secara lokal mungkin dia mikir kita sama-sama Asia, padahal sebenarnya nggak ngaruh juga ya. Tapi kalau bisa catat ATM ya umum lah nih. Terus berpikir segala arah. Terus kemudian ada what if. Yang paling ini lumayan cukup sering juga nih what if dipakai. Sama sensitif, peka. Kalau ada teman-teman yang pernah dengar istilah creative attitude dari Om Budiman Hakim, kalau mungkin ada pernah juga yang mungkin ikut kelasnya. Nah, dia campaign-nya lebih ke creative attitude. Gimana kita sebagai karena mungkin dia fokusnya ke penulisannya. Kita sebagai penulis harus mempunyai creative attitude. Dalam keadaan apapun kita harus bikin konten, bikin karya yang punya value. Nah, itu campaign-nya dia. Oke, kemudian tentuin angle bercerita. Penting banget nih. Kalau kontennya udah jadi, Mas atau Mbaknya mau ceritanya kayak mana? Mau sealay apa, mau casual, mau serius gitu. Ini penting banget. Karena sehebat apapun konten, kalau delivernya nggak bagus, nggak akan works. Mungkin ya bisa 50%, 70% atau 80% gitu, tapi nggak akan bisa semaksimal mungkin.
Analoginya ya kayak tadi, kalau kita jualan Mercy ya nggak mungkin pakai bahasa alay gitu. Dan nggak mungkin juga kan ngelihat iklan Mercy adanya di RCTI, mungkin kayaknya belum ada deh. Mercy itu Metro TV kayak gitu, karena mereka tahu kalau penonton RCTI gitu ya kemungkinan kecil banget buat beli Mercy gitu. Karena mereka hobinya nonton sinetron, kapan nyari duitnya gitu. Padahal yang nyari duitnya laki. Oke, antara tiga nih ya, tentukan angle bercerita atau delivery. Dari sisi Anda sebagai owner bisnis, dari sisi expertise, dan dari sisi orang ketiga. Bukan orang ketiga dalam pacaran nih, emang orang ketiga aja gitu bahasa, third person. Delivery sebagai owner tentunya akan banyak membahas value atau sisi lain produk atau jasa yang ditawarin. Contohnya, ini bengkel teman gue, ya nggak teman sih sebenarnya, kenal sih. Kalau gue negur di jalan juga, siapa lu? Gue tahu dia, tapi ya mungkin gue nggak sakrab itu. Cuma gue tahu dia punya street art custom. Nah, dia bikin channel YouTube yang sekarang malah goals. Dulunya awalnya dia cuma mau ngasih tahu ke orang kalau gue punya bengkel dan gue melakukan hal ini. Tapi ternyata dia sekarang udah jadi YouTuber lumayan papan atas ya, subscriber sekitar udah di atas 200 ribuan, tepatnya gue lupa berapa. Tapi dulunya awalnya mulainya dari handphone. Mulainya bener-bener, ya mulai aja dulu gitu. Bukan Tokopedia, tapi mulai aja dulu. Oke, ini contoh videonya. Bikin rangka, bikin ulang. Nah, kalau di belakang gua nih Ninja Mono 250, Ninja SL. Konsepnya penggabungan tracker juga, tapi nanti akan pakai Hornet ala-ala cafe racer. Jadi gado-gado sih sebenarnya. Ini kaki-kakinya udah selesai, cuma ganti upside down doang sama ganti ban. Sekarang lagi ngerjain sasisnya. Langsung aja potong semua ulang lagi, bikin ulang aja. Jadi bukan direvisi, ditekuk doang. Nggak tahu, katanya lebih estetikanya lebih bagus kalau bikin dari ulang, tapi kalau cuma nekuk doang kurang. Jadi ya udah revisi. Revisi itu berat. Biar kami saja. Kalian tinggal bayar. Oke, dia pemilik bengkel sekaligus modifikatornya. Jadi dia punya dua keuntungan sekarang. Bengkelnya makin gede, ya. Dia udah sebagai influencer YouTuber yang kalau kita ajak buat ngomong juga mungkin mahal gitu. Jadi keuntungannya bisa dua. Kalau emang masnya niat konsisten gitu di channel, bikin video yang bisa dibilang sebagai owner atau pemilik usaha, itu tadi goalsnya jadi dua. Jadi usahanya makin gede, yang kedua dia juga bisa sebagai influencer atau YouTuber. Dan dia juga ganteng sih emang, jadi gampang. Delivery sebagai expertise. Ya, kayak kalau ganteng pintar tuh kesal gitu. Karena banyak yang jelek dan nggak pintar, sedih banget gitu kayak gue gitu kan. Oke, delivery sebagai expertise lebih, tadi sebagai owner ya, delivery sebagai owner ya. Sekarang delivery sebagai expertise. Lebih banyak menjual knowledge dan konten. Kalau tadi mungkin dia bilang, ya gue owner ini, gue punya ini dan sekarang gue lagi ngerjain ini. Nah, kalau sebagai expertise, dia akan lebih ngasih knowledge dan konten. Mungkin ngasih misalnya contohnya kalau yang gue kasih lihat ini adalah ABS, ayo bikin sendiri. Jadi dia ngasih tutorial buat para newbie untuk yang minat belajar bikin barang-barang rumah tangga seperti sofa atau ini mungkin kalau di sini rak kayu di kamar mandi. Nah, value-nya dia lebih ke expertise. Jadi dia nggak, setahu gue dia tuh jualannya barang lain, bukan seperti tadi si Indra yang dia jual bengkelnya gitu. Tapi dia lebih kayak, nih gue bisa bikin ini dengan alat ini. Nah kalau mau support gue, boleh nih, dia kasih linknya tuh, ada beberapa marketplace. Ada juga beberapa jualan produknya, tapi value-nya dia lebih ke expertise. Jadi dia nggak secara langsung hard sell gitu. Contohnya nih. Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat rak dinding untuk kamar mandi yang ada cerminnya. Ayo bikin sendiri.
Ya nanti bisa dilihat lagi channelnya. Namanya Ayo Bikin Sendiri. Dia nggak spesifik langsung jualan ABS ini sebagai perusahaan, toko atau warung, tapi dia lebih kayak ngasih konten. Dia ngasih knowledge ke orang-orang kalau lo bisa sebenarnya bikin bangku kalau niat dari perawatannya sederhana. Tapi kalau orang mau beli produknya bisa juga dia ngejual, tapi nggak secara langsung, nggak se-hard sell yang tadi lo sebagai owner. Karena kan kalau lo sebagai owner, ya lo harus merepresentasikan usaha lo. Yang ketiga, delivery-nya adalah sebagai third person. Delivery sebagai third person lebih leluasa untuk melakukan soft selling atau hard selling. Konten kreator seakan-akan tidak punya hubungan dengan toko ataupun produk yang bersangkutan. Jadi kalau mau fake gitu ya, lo jadi orang ketiga cocok ya, fake. Jadi seakan-akan, ini gue nggak jualan, tapi sebenarnya diri juga yang bikin gitu. Contohnya, dia bebas menjual produk dengan bahasa apapun selama kontennya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya ulasan ID. Ulasan ID ini yang punya enter komputer. Gitu. Jadi secara nggak langsung dia ngiklanin enter komputer, cuman kayak nggak kayak dia sebagai owner. Jadi lebih kayak oke, lo mau beli monitor ini, nih di gua ada barangnya kayak gitu. Dia nggak jelasin monitornya itu apa. Contohnya kayak gini. Biasanya monitor gaming gak luput dari aksen sangar hingga panel curve dan ditambah sentuhan RGB. Tapi buat monitor yang satu ini meskipun perfect buat gaming, namun tampilan dari monitor ini sangat kalem dan elegan. Benki EX2780 dan ini ulasannya. Ya, kayak gitu. Dia lebih bebas aja, dia mau ngomong apa juga. Karena nggak mewakili brand atau toko yang bersangkutan. Jadi lebih kayak nyediain. Mungkin kalau Mas Yosua mempraktekkan ini pas nih. Karena Mas sebagai, sebagai third person gitu. Orang yang, oke, lo kalau mau beli ini ada di gua. Ini barangnya kayak gini gitu. Notes, semakin relate konten dan delivery-nya, semakin besar impact yang diterima oleh penonton atau customer. Itu intinya. Kalau mau jualan, ya itu tadi, kalau mau jualan barang yang menengah ke bawah, jangan pakai jokes orang ada, nggak kena gitu. Jokes orang susah ya kita perhatiin apa aja nih yang kehidupan hari-hari yang susah ya kita perhatiin itu, kita tulis bisa. Jadi kalau mau cerita tentang jualan produk yang memang marketnya CD, baiknya ya kita sesuaikan dengan bahasa yang pas dengan yang mudah diterima dengan market CD. Nah ini yang paling berat nih, gue baru ngasih slide gini aja Mbak Maya udah bangke beli ini sialan udah gitu ya. Karena emang ini ya ini adalah cost terbesar gitu ya. Kalau jujur gue gak siapin slide untuk ketika teman-teman nge-hire, tapi mungkin gue akan tambahin sharing sedikit gimana sih kalau nge-hire orang untuk bikin kontennya gitu. Siapkan peralatan syuting. Yang pertama adalah kamera, audio, komputer atau laptop. Kamera macam-macam, ada pocket, handycam, DSLR, mirrorless. Nah bedanya please googling aja ya, gue nggak hafal juga kalau secara teknis gitu. Tapi yang jelas kalau pocket ini pocket. Ini kamera Canon G72 Mark II. Ini kamera yang lumayan cukup banyak dipakai vlogging dan autofokusnya dulu lumayan bagus. Kalau mau beli di sedikit lagi. nggak pokoknya itu kamera pocket. Nah yang satu lagi nih kamera mirrorless. Cuman mungkin ini mirrorlessnya kelasnya udah pro ya. Maksudnya gue nyari yang low end susah banget gitu di rentalan, dapetnya yang pro gitu. Jadi memang ini untuk kelas pro. Tapi secara konteks mirrorless, ada kok mirrorless yang di bawah 6 juta, di bawah 5 juta gitu. Beli second aja, gak apa-apa. Gue juga beli alat juga second, gak mesti baru kok. Yang penting kita tahu penjualnya. Mungkin kalau pakai marketplace, kalau pakai marketplace kita bisa coba dulu nih, ya kan? Coba dulu ada yang rusak atau enggak. Kalau rusak dibalikin gitu. Tapi yang jelas gak perlu beli baru, bisa beli second aman. Yang penting belinya sama gue. Ini link Tokopedia-nya gitu. Oke, audio. Ada external mic. Kalau ada external mic. Kemudian ada juga audio recorder, gue bawa tapi di dalam. Zoom persis kayak gini H4.
terus ada clip on. Yuk ambil ini, tolong. Ada di situ depan. Nggak ada, mas. Ada ini external mic ini lebih ke fungsinya adalah nangkep audio-audio yang sekitar sini depan. Jadi dia nggak terlalu cover yang belakang, dia lebih ke fokus ke depan. Makanya lumayan banyak vlogger pakai mic seperti ini. Mungkin spesifik Rode Mic Pro, tapi ini lumayan harganya. Nah, kalau mau yang di bawah ini bisa pakai Boya atau Ceremonic kalau nggak salah harganya lumayan murah juga, value. Atau mic condenser. Nah cuma kalau mic condenser, gue sih lebih prefer dari 4 ini make external mic. Nah kalau clip-on ini body pack, dia enaknya wireless. Jadi satu dipasang di kamera, satu lagi dipasang di kita, mic-nya ditaruh di sini. Terus, nah ini recorder, audio recorder. Jadi kalau ada lumayan banyak kamera yang memang audionya nggak mumpuni. Jadi gambarnya bagus, audionya kurang bagus. Karena lo beli kameranya murah. Kalau yang mahal ya nggak juga sih, sebenarnya sama aja. Memang itu tekniknya kamera gitu. Dia nggak terlalu ngasih audio bagus. Jadi audio kalau mau bagus ya lo harus beli audionya sendiri. Kalau saran gue menyarankan kalau memang lo ada budget buat beli audio lagi ya mendingan kayak gini aja, simple. Kalau kayak gini ini harganya lumayan mahal dan ribet aja gitu ngeset lagi. Kalau ini kan udah auto. Settingannya udah masuk ke kamera, biar kamera aja yang ngurusin gitu. Jarak minimal berapa? Ya? Kalau pakai itu jarak minimal. Ini sekitar kalau 3 meter masih masuk sih Pak, dengan kondisi audio tenang gini ya Pak. Kalau di jalan raya mungkin akan lebih maju, tapi ya, pasti yang akan dominan suara Bapak. Kecuali ada frekuensi tinggi, misalnya kayak besi, ya apa? Kalau tukang-tukang, nah ya abang-abang gerinda, nah ya biasanya kalau ada gerinda itu udah nggak ada obat tuh. Jadi kalau syuting pas ada gerinda, antara dua pilihan nih, Bapak berhenti atau abang itu yang berhenti. Bang, mau abang apa saya yang berhenti nih? Lah siapa nih kampret kata dia. Jadi itu udah nggak ada obat gitu. Tapi kalau masih mobil, suara mobil motor itu mungkin masih wajar lah. Tapi kalau gerinda itu udah nggak ada obat. Dan mau pakai audio apapun, kalau musuhnya gerinda, ya udahlah, mendingan stop aja gitu. Lighting, sebenarnya ini nggak gue terlalu anjurin sih, tapi ya gue taruh aja ya. Karena ini lumayan pelengkap banget. Mendingan kita ngalah gitu, kita ngalah nyari lokasi yang lebih terang, dibanding kita harus investasi di lighting gitu. Karena ini lumayan mahal, mendingan investasi di kamera atau di audio. Tapi kalau mau pakai lighting rumah juga sebenarnya bisa. Kayak ada beberapa teman gue yang di kamarnya itu diganti bohlam LED yang sekitar 40 watt, itu lumayan terang untuk kamera-kamera sekelas ini sensornya. Nah sampai sini ada yang nanya? Mirrorless sarannya apa Mas? Sarannya oke. Apa Panasonic, Lumix? Sebenarnya merek itu lebih kayak personal reference Bapak sih. Misalnya kayak Bapak udah biasa pakai mobil apa, tiba-tiba ganti. Sebenarnya gitu aja sih masalahnya. Tapi kalau compare-nya di kelasnya nggak jauh beda sih Pak. Misalnya dengan kelas harga maksimal 10 juta ya Pak, misalnya mirrorless, itu mungkin Bapak bisa ambil Sony A5100, Sony A6000, atau Sony A6300 tapi second. Tuh ada tapi second. Kalau ya Pak, kalau Olympus jujur saya nggak hafal sih Pak. Kalau saya biasanya pakai Sony. Kalau Canon M3, Canon EOS M3, EOS M6. Nah oke. GoPro juga udah lumayan bagus yang terakhir. Terus ada Lumix itu G7 bagus, G85 bagus. Terus ini gue ngasih referensi yang pernah gue pakai aja ya. Jadi kalau Olympus saya belum pernah pakai Pak, jadi takut salah nih. Terus udah sih kebanyakan sih sekarang lebih ke Canon, Panasonic sama Sony yang merajai kelas-kelas middle class lah. Jadi kalau Bapak punya investasi, misalnya let's say Bapak mau menghabiskan uang 10 juta untuk untuk beli alat.
Jadi saran saya, beli kameranya ya jangan mentok 10 juta Pak. Lebih baik beli kameranya yang 6 juta, terus kemudian beli audio, terus habis itu investasi lagi di memory card, baterai, hal-hal perintilan gitu kadang lumayan banyak makan kos juga. Nggak kelihatan sih, tapi lumayan banyak makan kos. Lanjut, ada yang nanya lagi? Tahu apa nggak tahu nih? Udah tahu mas, semua di Google juga ada katanya. Apalagi yang mau ditanya? Mungkin ada yang mau ditanya lagi seputar perihal produksi. Kalau perihal produksi nggak ada ya mungkin percintaan, mungkin mau curhat, boleh. Oke, kemudian masuk ke post pro ya. Biasa makanya ada laptop atau PC. Laptop sekarang mungkin speknya udah lumayan bagus, jadi udah cukup banget buat ngedit video 5 menitan lah. Saya di endorse sama Asus. Enggak. Tapi kalau ada orang Asus boleh loh. Nah ini masalah ini. Tapi kan semua alat itu mahal. Oke. Terus gimana dong solusinya? Umum lah ya. Kita selalu dikasih masalah ya untuk ngasih tahu solusinya. Ya ini dia. Bukan jualan handphone gue ya. Bukan jualan handphone. Ini ada iPhone, Oppo sama Samsung. Ya iPhone-nya juga iPhone 6 nih, gue ngasih range yang gak terlalu mahal. Samsungnya, Oppo-nya Oppo Reno, Samsungnya A5. Ini sudah mencakupi 3 hal tadi. Kamera, oke. Audio, oke. Bisa ngedit juga di smartphone. Dengan beberapa software tentunya. Nah kalau kasih simulasi ya, ini anak sultan nih. Ya kita tahu di Indonesia ada beberapa kerajaan dan anaknya juga nggak banyak ya. Di antara 200 juta orang mungkin ada 100 orang yang anak sultan ya. Tapi ya inilah kalau anak sultan nih alat-alatnya. Masuk ke bawah ada level anak camat ya. Jadi kamera cukup, handphone buat ngedit ya. Terus ada Rode juga kayak gini, kurang lebih sama. Terus ada GorillaPod. Mungkin setipe kayak gini GorillaPod, tripod kecil. Oke. Yang terakhir ya sabar ya. Ya rakyat jelata ya. Jadi dia pakai handphone sama pakai mic kecil terus ditambah pakai mic boya gitu. Rakyat jelata banget ya Bapak nih. Paham. Ya kurang lebih gitu. Tapi sebenarnya banyak banget vlogger yang awalnya dari handphone. Kayak tadi tuh yang teman gue yang street art custom itu Ari Indra. Pokoknya gini, kalau emang niat main di video, coba cek video pertama dari channel itu. Pasti jelek. Pasti. Kecuali ya emang udah diniat sebagai perusahaan ya, lain ya. Tapi kalau dia nge-branding sebagai vlogger, YouTuber gitu, pasti video pertamanya itu jelek gitu, umum dah. Yang mulai video dari sekitar tahun 2014, 2013. Karena dengan seiring bertambahnya video dan pemasukan ya, dia baru belanja. Tapi kalau awal-awal karena investasinya terlalu mahal, jadi dia pakai handphone aja. Dan pakai handphone udah mumpuni kok. Tadi yang teman gue yang Arindra tuh pertama pakai handphone, dan sekarang subscriber udah bisa 250.000. Ya kalau udah 250.000 nggak mungkin pakai handphone lah. Bisa juga pakai kamera yang ya tinggal beli gitu. Maksudnya dia udah bisa monetize gitu, dan secara pendapatan juga udah banyak kan. Oke, next step. Tips and trick produksi video dengan budget terbatas. Ini nih agak berat nih. Oke. 1, syuting editing pakai smartphone. Sabar-sabar aja, kalau susah ngalah aja sama hidup ya. Namanya juga orang susah ya. Kalau kaya mah nggak apa-apa, bebas. Kalau susah ya gitulah. Naik angkot hari-hari gitu ya. Ngalah aja kita sama keadaan gitu. Contohnya, syuting editing pakai smartphone itu banyak banget yang mulai pakai smartphone dan sekarang channelnya udah gede, banyak. Kalau nggak percaya dicek aja satu-satu. Yang tadi karena gue tahu teman gue yang mulai pertama kali itu si Arindra, jadi dicek aja videonya dia pertama kali. Nah ini software yang bisa dipakai buat ngedit video melalui handphone. Movie Maker, Filmora Go, KineMaster, sama Adobe Premiere Clip. Filmora Go tuh
free kalau sama KineMaster tuh free. Jadi bisa banget dipakai. Iya, effortnya lebih gede sih. Yang juga gratis coy. Oke, lokasi syuting di rumah atau outdoor yang free. Jadi pas syuting yang ngeluarin duit ya. Taman sejauh ini sih taman beberapa free kok. Maksudnya karena cuman vlogging doang aman. Kayak tadi tuh gue pernah bikin video yang tadi itu di taman nggak bayar. Cuma ngasih tukang parkir aja 2.000 pelit amat 2.000 doang buat parkir. Oke, kemudian kalau di rumahnya kurang bagus ya kita ngalah bikin simple set. Jadi mungkin sedikit aja pojok tembok nih. Oh, gue cuman misalnya syutingnya dengan size-nya medium level, misalnya sepinggang. Jadi yang kita benerin backgroundnya semuanya sebatas pinggang kita doang. Karena orang taunya sepinggang kita doang nih. Kita kasih bunga-bunga apa kayak situ ya kan, bayi anak baru lahir taruh situ ya kan, biar lucu aja bagus gitu. Tapi sananya mah nggak peduli, yang penting yang orang lihat doang. Jadi emang sama ini prinsipnya sama ibu-ibu komplek ya. Jadi biar gimana caranya biar orang lihatnya bagus aja gitu, nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Wah, bapak komplek ini kayak bapak komplek ini. Oke. Keempat, ini ABS juga salah satu yang pakai video. Ini video awalnya dia, yang pakai smartphone. Ini video kedua atau ketiga yang awal banget. Dia masih bikin pakai handphone dan ditambahin teks subtitle. Karena dia tahu cost produksi bikin audio bagus tuh nambah cost lagi. Gimana caranya? Ya udah pakai teks gitu. Kalau emang mau berkarya sedikit ya rekam pakai voice note di handphone, bikin voice over. Tapi kalau mau pakai subtitle juga bisa. Yang penting deliver kontennya kan. Kita kan fokusnya ke gimana kita deliver konten. Hasil ini masih pakai handphone dan cupu banget. Iya susah. Full pakai handphone, editingnya juga di handphone. Jadi emang effortnya lebih gede aja sih, lebih repot pasti ngedit pakai handphone. Tapi ya untuk awal gitu, yang penting jalan dulu. Karena yang udah beli alatnya banyak, tiba-tiba nggak jalan. Baiknya jalan dulu aja sampai konsisten, baru ada uang lebih main saham. Bukan ada uang lebih ya beli alat-alat gitu maksudnya. Jadi emang jangan buru-buru invest di awal gitu. Baiknya dapetin konsistennya dulu, kurang lebih kayak gitu. Oke, itu adalah slide terakhir dari kita. Nah, kesimpulannya adalah kira-kira susah nggak sih bikin video? Selamat mencoba, terima kasih. Oh ya, ada yang mau nanya? Nanya lagi? Ya. Ada yang mau nanya mungkin gimana? Oke, kalau gitu udah cukup. Oh, tadi saya sharing ya. Kalau hire ini dengan Pak Ashraf tadi ya, nanya kalau hire dari luar itu pasti costnya lebih tinggi Pak. Udah pasti karena kita meng-hire orang buat kerja dan prinsipnya akan 1, 2, 3 Bapak udah cukup kelar dengan costnya. Maksudnya 3 kali juga udah engap gitu napasnya gitu pasti. Karena kalau kita ngomongin harga mungkin banyak banget ya variabel ya Pak. Maksudnya nggak bisa gue bikin video gini harganya 10 juta atau gue bikin video gini harganya 5 juta, nggak segampang itu. Tapi karena sekarang banyak anak-anak SMA, anak kuliah yang punya kamera, terus masih belum ada tanggungan istri ya, jadi dia ya seikhlasnya aja lah dibayar berapa gitu. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu solusi gitu.
Tapi untuk berapa cost-nya itu memang variabel banyak banget Pak. Jadi nggak bisa, misalnya ibaratnya gini lah, Bapak hire videographer yang baru 1 tahun sama videographer yang baru yang udah 5 tahun beda. Pasti mahalannya 5 tahun. Udah pasti tuh. Nah, 5 tahun dengan 10 tahun beda. Pasti mahalannya 10 tahun. Tapi kecuali yang 10 tahun yang gak laku-laku mungkin harganya sama gitu. Ya kalau 10 tahun itu gak laku-laku ya, aduh gak ada job nih, ya udahlah gitu. Harga pakai harga 5 tahun lalu aja lah gitu, nggak apa-apa. Tapi umumnya itu. Jadi emang nggak ada harga standar sih sebenarnya. Cuma kalau kita mau oke nih Mas, tolong Mas, berapa sih kira-kira satu video? Mungkin dengan kelasnya anak kampus, anak SMA yang punya kamera, mungkin satu video dihargain bisa sekitar 2 sampai 3 juta atau 1,5 juta sampai 3 juta di range-nya. Tapi kalau orang yang memang freelancer atau memang dia udah punya badan usaha, pasti bisa 5-10 kalinya gitu. Memang variabelnya banyak banget sih Pak, maksudnya kayak itu tadi. Karena ada juga yang ya memang Bapak mungkin punya kenalan temen gitu. Karena mungkin kalau teman bisa lebih santai. Karena teman-teman saya juga kadang gitu, ada orang WhatsApp, saya temennya si A gitu. Boleh nggak Mas minta harga teman? Lah gua sama lu aja belum temenan, lu minta harga temen. Kan kayak gitulah. Kadang kalau lagi butuh ada orang yang ngaku-ngaku teman, banyak gitu. Ya, kalau lagi butuh ya. Kurang lebih gitu. Jadi emang variabelnya banyak. Nggak bisa dipatokin satu-satu. Tapi mungkin kalau kita bicara rupiah, paling rendah buat kelas non pro itu mungkin 1,5 sampai 3 juta dari syuting sampai ngedit. Nah, dengan 3 kali Bapak produksi udah seharga at least 9 juta. Mendingan Bapak beli kamera pelan-pelan, longless. Maksudnya selama Bapak masih pengen bikin video, ya kalau sekarang gini Pak, logikanya kalau kita punya kamera, selama kameranya itu dijaga baik-baik gitu, turunnya tuh ya nggak hancur-hancur amat sih Pak. Maksudnya Bapak beli sekarang 7 juta gitu misalnya, tahun depan ya mungkin masih bisa laku dengan 5,5 juta sampai 5 juta. Kita kalah 1 tahun 1 sampai 2 juta. Tapi kita dapat value Pak. Kamera itu kita pegang, kita bikin apapun gitu. Selama barangnya nggak rusak, selama barangnya masih bagus kondisinya. Jadi perhitungannya gitu. Kadang kalau investasi di alat-alat produksi itu lebih sebenarnya memang di antara semua gadget, kamera, lensa, audio, lighting yang paling cepat turun itu adalah harga kamera. Tapi kamera itu bisa dipakai untuk apapun sih, maksudnya banyak kegunaannya lah. Mungkin Bapak tamasya, piknik gitu, minta tolong fotoin ya bisa gitu, nggak mesti buat kerjaan doang. Jadi lumayan useful lah punya kamera gitu, dibanding Bapak hire atau teman-teman hire orang untuk bikin video. Ya kecuali mungkin tadi anak tetangga gitu bisa dibego-begoin, ya udah sini saya kasih kontrak gratis ini, ya bisa juga itu mungkin. Tapi umumnya kalau video maker atau videographer yang pro, yang jelas angkanya bisa satu video paling jelek itu mungkin bisa di atas 3-5 juta itu paling jelek itu Pak, kurang lebih ya. Itu, tapi harga ya itu tadi nggak jadi patokan. Ada lagi? Oke Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Anissa, nggak ada namanya? Oh ada. Oh ya Mbak Anissa, Jeng Anissa. Oke. Jadi orang yang ngambil gambar sama yang edit itu perlu satu orang apa beda? Untuk konteksnya dalam bentuk gimana? Produksi video gitu. Misalnya Mbak nge-hire. Oke. Macam-macam. Sudah Mas. Macam-macam Mbak. Kalau memang yang lebih enak, yang lebih enak itu yang all in. Jadi dia syuting juga, ngedit juga, pasti lebih murah. Udahlah paket lah, lu kan syuting sama ngedit juga gitu. Kalau misalnya dua orang, nggak bisa, ini gue syuting dia, ngedit dia gitu, nggak bisa. Tapi kalau paket, udahlah, turunlah segini gitu. Masih lebih enak gitu yang syuting sama yang ngedit. Gue pribadi syuting dan ngedit juga sih Mbak. Jadi ya udahlah, gitu lah. Berarti bisa Mbak Nisa ya. Nanti kalau ketemu Mas Ais sudah lah, aja gitu. Sudah lah Mas. Ya kurang lebih gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi baiknya sih memang enaknya satu orang. Jadi mbaknya nggak terlalu ngeluarin kos banyak. Ya kita hitung-hitungan aja gitu. Maksudnya kalau 2 orang pasti lebih banyak. Walaupun secara job desk memang butuh 2 orang gitu. 1 orang pasti lebih sedikit. Maksudnya secara pengeluaran biaya. Ada lagi Pak?
Lagi? Yang lain mungkin masih ada yang ditanyain. Masih ada 2 ini. Melanjutkan ini paling. Oke. Maksimal. Bukan person ya, tapi bukan import maksudnya, tapi person. Bukan effort tapi person. Kalau kedua orang dia importnya agak yang bisa edit gitu kan. Kalau satu orang tapi dia juga sama edit juga itu repot. Berarti perhitungannya bukan orangnya kan? Ya betul. Tapi balik lagi ini bentuk harga yang negosiasi. Kalau masnya ketemunya dengan orang yang profesional, maksudnya ya memang dia udah biasa bikin video produk gitu-gitu, pasti dia nggak akan mau kayak gitu. Tapi kalau ketemunya sama anak-anak apa yang baru belajar gitu, anak kampus atau mungkin dia baru mulai bisnisnya gitu, itu balik lagi ke bargaining sih. Soalnya yang namanya jasa itu mas nggak ada takarannya mas. Kalau misalnya kalau jualan nasi uduk udah ketahuan nih, nasi uduk sini 20.000, di situ 25.000. Tapi kalau ada yang jual 45.000 dengan item yang sama, wah mau naik haji nih tiap tahun gitu kan, ketahuan gitu. Tapi kalau jasa nggak, ya itu tadi jasa itu macam-macam, value-nya setiap orang beda. Misalnya bisa aja, misalnya bikin sama gue misalnya 2 juta, sama teman gue yang mungkin lebih baru di kamera, misalnya dia baru 2 tahun tapi dia bisa 10 juta. Karena apa? Karena mungkin jobnya udah banyak atau value-nya dia ngerjain brandnya udah tinggi gitu. Jadi emang variabelnya banyak. Makanya gue bilang tadi sama Pak Asrof, nggak ada patokan harga khusus gitu. Memang namanya jasa gitu benar-benar variabelnya banyak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain?